Media dan halayak. Media itu sama dengan plural of medium. Berbagai bentuk, perangkat, dan sistem yang membentuk komunikasi massa sebagai suatu keseluruhan, termasuk surat kabar, majalah, stasiun radio, saluran televisi, dan situs web. Media itu dibuat untuk dikonsumsi halayak. Untuk memahami bagaimana suatu media bekerja, maka kita perlu memahami halayak. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menganalisis halayak dari suatu media agar kita paham pesan dan target sasaran dari media itu sendiri. Jadi kita mulai dengan analisis halayak. Siapakah halayak? Halayak merupakan pendengar, pembaca, dan pengamat media dan konten yang kita buat. Atau kalau sekarang mungkin kita bisa sebut itu netizen atau follower kalau di media sosial. Oke. Proses evaluasi halayak dan latar belakangnya sedemikian rupa sehingga halayak memberikan respon yang diharapkan. Nah, ini analisis halayak ya. Jadi kita bisa lihat latar belakang halayak itu apa saja. Pertama ada demografi, kemudian watak, dan pengetahuan mengenai objek. Demografi itu diantaranya seperti berapa usia halayak yang dituju, apa status ekonomi sosialnya, apa pekerjaan halayak yang dituju, di daerah seperti apa mereka tinggal, bagaimana budaya daerah mereka tinggal. Nah, ini faktor-faktor yang disebut dengan demografi. Ini sangat mempengaruhi bagaimana menganalisis halayak. Usia, status ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, dan budaya mereka. Sementara watak itu adalah mengenai bagaimana sifat dan attitude halayak. Masalah seperti apa yang halayak rasakan terkait objek saya misalnya. Apa motif halayak untuk melihat media dan konten yang saya buat? Bagaimana gaya hidup halayak? Dan hal apa yang menarik bagi halayak? Nah, watak ini juga sangat mempengaruhi analisis halayak ya. Sifat dan attitude, jangan lupa. Oke. Feeling apa yang mereka rasakan terkait objek. Kemudian motifnya atau alasan ya. Kemudian gaya hidupnya dan juga ketertarikannya ya. Apa yang menarik bagi mereka. Nah, ini adalah watak. Sementara pengetahuan akan objek itu adalah tentang sejauh mana halayak mengetahui mengenai objek saya. Bagaimana reaksi dan pandangan halayak akan objek saya. Pertanyaan apa yang halayak tanyakan, kemudian informasi seperti apa yang halayak butuhkan, dan media seperti apa yang halayak inginkan. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini yang akan sangat mempengaruhi analisis halayak ya. Pengetahuan tentang objek, kemudian reaksi atau pandangannya, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ya, informasi apa yang sebenarnya mereka butuhkan, dan juga media apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, ini adalah hal-hal atau faktor atau latar belakang dari halayak, demografi, watak, dan pengetahuan akan objek. Selanjutnya, mengenai segmentasi atau targeting atau positioning. Pertama, kita harus mengidentifikasi dan memilah kelompok pembeli yang berbeda ya, atau halayak tadi ya, atau audience tadi ya. Ini yang disebut dengan segmenting ya, mengidentifikasi dan memilah, mengelompokkan. Ini segmenting. Kemudian selanjutnya adalah memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki. Nah, ini targeting. Jadi kalian harus punya target yang mana yang akan kalian choose, yang akan kalian pilih.
Dan selanjutnya adalah membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan dengan produk lain. Nah, ini adalah punya saya bedanya dengan orang lain itu apa. Nah, ini positioning ya. Oke, sementara segmentasi ya akan saya jelaskan di sini. Segmentasi itu maksudnya adalah termasuk diantaranya atau ruang lingkupnya adalah tentang geografis, demografis, dan juga psikografis. Geografis itu meliputi wilayah, kota, dan juga iklim. Demografis itu meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Tadi di atas sudah ada ya. Kemudian psikografis itu adalah gaya hidup, kepribadian, perilaku, kebiasaan. Nah, ini semua harus ada. Ini semua harus ada ketika kalian mau melakukan analisis ya. Secara geografis jelas, dicek wilayahnya mana, kota mana, iklimnya seperti apa, dan seterusnya. Sementara untuk targeting itu kalian harus punya spesifikasi pasar, produk, dan juga seleksi ya. Untuk spesifikasi pasar itu harus ada pemilihan target pasar secara spesifik. Sementara untuk spesifikasi produk itu harus ada alternatif produk terkait pasar tersebut. Dan untuk spesifikasi selektif itu adalah pemilihan produk yang paling tepat. Sementara untuk positioning, pemilihan positioning itu dapat dilihat dari pertama, berdasarkan atribut atau manfaat. Yang kedua, berdasarkan harga dan kualitas. Yang ketiga, berdasarkan aspek penggunaan atau aplikasinya. Yang kemudian yang keempat, berdasarkan pemakaian produk atau kelas produk tertentu. Dan juga tentunya yang terakhir adalah berdasarkan pesaing. Oke, silahkan perhatikan slide 15. Ini ada desain secara langsung ya, itu akan membuat sebuah media. Nah, secara tidak langsung khalayak itu akan menerima ya atau menangkap media tersebut. Nah, khalayak di sini menjadi penentu pemilihan pesan dan media. Menggunakan media untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan khalayak. Itu adalah pokok menjadi desainer. Oke. Proses dalam media ya, yaitu media mempunyai fungsi komunikasi kepada khalayak sehingga dengan kata lain berfungsi sebagai penyampai pesan. Dalam hal ini, pada media terdapat proses encoding dan decoding. Oke. Teori penerimaan pesan menurut Stuart Hall ada proses komunikasi yaitu encoding dan decoding. Encoding artinya adalah proses membuat pesan yang sesuai dengan kode tertentu. Bisa simbolik, teknikal, tertulis, tergantung platform oleh desainernya sendiri. Sementara decoding artinya adalah proses menggunakan kode untuk memaknai pesan. Nah, ini adalah bagiannya pembaca, dilakukan oleh pembaca. Encoding oleh desainer, decoding oleh pembaca atau khalayak. Encoding dan decoding mempunyai struktur makna yang tidak selalu simetris, tidak selalu sama, tidak selalu klik, tidak selalu sesuai. Bergantung pada kesetaraan hubungan yang dibentuk antara pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi latar belakang desainer dengan latar belakang khalayak ini yang akan menentukan struktur makna akan simetris atau tidak. Selanjutnya pada slide 18 perhatikan ada teori kode dalam media ya. Ini encoding, decoding. Oke, ini tentunya perantaranya adalah media ya. Encoding itu ada using, composing, combine, dan constructing. Itu yang dilakukan. Sementara pada decoding ya, penerimanya nih khalayak itu ada understanding, analyzing, interpreting, dan deconstructing. Oke, jadi ada sender, ada receiver. Encodingnya itu sender atau desainernya tadi, dan receivernya itu khalayak ya. Dua-duanya itu punya kode. Sendernya ada kode, receivernya ada kode. Nah, ini nih yang akan menentukan bisa diterima atau enggak. Ada di sini, ada di medianya itu. Oke, jadi ini sangat mempengaruhi karena media itu sebagai
jembatannya. Jadi kalau jembatannya rusak, belum tentu pesannya bisa disampaikan, atau sulit diterima, atau mungkin desainernya keliru dan lain sebagainya. Ini tahapan sederhana yang sebenarnya rumit. Oke, silakan dipelajari, dibaca kembali. Apabila ada yang belum dipahami, mari kita berdiskusi.